Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gestiandini dengan NIM 400404123630030. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2023 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Delia Ulami, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Latar belakang permasalahan dari makalah yang saya buat yaitu yang pertama, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga dakwah dan membangun peradaban. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Islam mencapai kemajuan yang pesat di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang adil, visioner, dan berorientasi pada kemaslahan umatnya. Dan pada masa pemerintahannya juga menjadi dasar bagi pembentukan sistem pemerintahan Islam yang modern. Dan rumusan masalah dan tujuan dari makalah yang saya buat itu yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa Umar bin Khattab ini. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan beliau mempengaruhi kebudayaan dan peradaban Islam. Dan apa bentuk kemajuan dan dalam bidang hukum, administrasi, dan pendidikan, serta nilai kepemimpinan apa saja yang relevan bagi masa kini. Dan tujuan penulisan ini adalah menganalisis sistem pemerintahan dan kebijakan Umar bin Khattab, serta menggali nilai-nilai kepemimpinan berkeadilan yang relevan dengan good governance modern. Sebelum masuk ke pembahasan rumusan masalah tadi, mungkin kita bakalan mengenal terlebih dahulu biografi singkat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi dari suku Quraisy Bani Adi dan masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Serta beliau juga menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar pada tahun 634 Masehi. Selama di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga Irak, Persia, Syam, dan Mesir. Dan beliau juga dikenal dengan ketegasan, keadilan sosial, dan kepemimpinannya yang amanah. Masuk ke pembahasan bagaimana kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada kondisi politik, Umar bin Khattab menciptakan sistem kepemerintahan yang berbasis musyawarah dan akuntabilitas melalui pembentukan Majelis Syura sebagai Dewan Penasihat. Beliau juga membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa provinsi dengan pengawasan yang ketat terhadap para gubernur agar tidak berbuat zalim. Dan beliau juga dikenal tegas menegakkan kedisiplinan administrasi dan transparansi dalam pengelolaan negara. Seperti yang dituliskan pada Surat Asy-Syura ayat ke-38 yang berarti sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan pada kondisi perkembangan sosial, Umar bin Khattab menaruh perhatian besar pada kesejahteraan rakyat. Ia mendirikan Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara untuk menyalurkan zakat, pajak, dan sedekah bagi fakir miskin, yatim, dan keluarga syuhada. Kebijakan sosial ini menciptakan sistem jaminan sosial yang adil dan merata bagi seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim. Yang di yang dituliskan pada surat An-Nahl ayat ke-90 yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan selanjutnya itu ada perkembangan kondisi ekonomi pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahannya, ekonomi umat Islam berkembang pesat karena adanya stabilitas politik dan sistem keuangan yang teratur. Umar menetapkan pajak tanah dan pajak bagi non-muslim serta proporsional untuk membiayai kesejahteraan publik. Ia juga mengembangkan perdagangan antar wilayah dan memperluas jaringan pasar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kita lanjut kepada perkembangan hukum dan uh, pendidikan pada kepemimpinan Umar bin Khattab ini. Pada bidang hukum, Umar bin Khattab menegakkan sistem hukum yang adil, independen sesuai dengan syariat. Beliau menunjuk kadi atau hakim di setiap wilayah seperti Abu Musa
Syari di Basrah dengan prinsip keputusan diambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Gubernur dilarang mencampuri urusan peradilan untuk menjaga keadilan dan objektivitas hukum. Dan beliau juga dikenal menggunakan itijad dalam kebijakan hukum. Contohnya menangguhkan hukuman potongan tangan bagi pencuri saat masa penceklik yang dimana hukuman ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus memperhatikan maqasid syariah atau tujuan kemasyarakatan manusia. Seperti yang dihadiskan oleh hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi hindarilah penerapan hukum hudud jika masih ada keraguan. Lanjut kepada bidang pendidikan, Umar sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai dasar peradaban. Ia membangun masjid yang juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam di berbagai wilayah seperti Kufah dan Basrah. Dan beliau juga mengirimkan para pengajar Al-Quran dan ulama ke daerah-daerah baru untuk menyebarkan ilmu agama. Dan beliau juga mendorong literasi dan pencatatan administrasi seperti pendataan prajurit dan penduduk yang menjadi cikal bakal budaya tulis-menulis dalam pemerintahan Islam. Seperti yang dikatakan Allah pada surat Az-Zumar ayat ke-9 yang berarti apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Selanjutnya yaitu perkembangan arsitektur dan sosial ekonomi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada bidang arsitektur dan infrastruktur, Umar memprakarsai pembangunan kota-kota baru seperti Kufah, Basrah, dan Bustat atau Mesir sebagai pusat administrasi perdagangan dan militer. Di setiap kota dirancang dengan masjid utama di pusatnya yang dikelilingi oleh pasar, kantor pemerintahan, dan pemukiman yang dimana ini mencerminkan bahwa keterpaduan antara spiritualitas dan sosial ekonomi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi di Madinah untuk menampung jamaah yang meningkat seiring pesatnya pertumbuhan umat Islam. Dan beliau juga membangun sumur, jalan raya, dan irigasi untuk mendukung pertanian dan perdagangan yang dimana dihadiskan oleh hadis riwayat Ahmad yang berbunyi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Perkembangan pada sosial ekonomi, beliau membentuk sistem Baitulmal untuk menampung dan mendistribusikan zakat, pajak, dan ghanimah secara adil dan menciptakan sistem gaji tetap bagi pegawai dan prajurit agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Serta beliau juga mendorong perdagangan antar wilayah, menjaga kestabilan harga, dan melindungi hak-hak pedagang. Dan semua kebijakan ekonomi beliau berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemasyarakatan umat. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai kepemimpinan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama itu ada keadilan, di mana Umar tidak membeda-bedakan rakyatnya. Hukum ditegakkan untuk semua termasuk keluarganya sendiri. Ia juga sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan keadilan benar-benar diterapkan. Dan yang kedua, beliau itu amanah dan akuntabilitas. Umar menolak hidup mewah dan menganggap kekuasaan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia mewajibkan pejabat melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Dan transparansi dan musyawarah. Segala keputusan penting dilakukan melalui musyawarah dengan para sahabat dan masyarakat. Dan konsep ini merupakan bentuk awal dari prinsip good governance dalam pemerintahan Islam. Dan yang keempat itu kepedulian sosial dan empati. Umar dikenal sering menyamar di malam hari untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia mencontohkan pemimpin sejati yang dekat dengan rakyat dan tanggap terhadap penderitaan mereka. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi yaitu merupakan masa tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam. Selama di bawah kepemimpinannya, sistem politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan berkembang pesat berlandaskan prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan umat. Dan dengan pendirian Baitul Mal, sistem diwan, serta penerapan hukum yang adil menunjukkan bahwa peradaban Islam telah memiliki struktur pemerintahan modern dan efisien. Dan nilai-nilai kepemimpinan Umar sangat relevan dengan konsep pemerintahan yang modern yang menekankan akuntabilitas dan transparansi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.